Tukang jagal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kami berada di rumah potong hewan Banyumulek, tepatnya di Lombok Barat ya, Nusa Tenggara Barat. Jadi kegiatan hari ini adalah pemotongan perdana ternak sapi di rumah potong hewan Banyumulek ya, dalam rangka menjadikan Nusa Tenggara Barat lumbung daging nasional. Oke, apakah itu bisa diwujudkan? Marilah kita dengarkan pemaparan dari beberapa pihak, mulai dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi NTB dan PT Atra Begawan Nusantara sebagai pengelola rumah potong hewan, dan dari Gubernur NTB Nusa Tenggara Barat. Mari kita dengarkan. Tapi jangan lupa dukung Peta Tanggal 80 dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Oke. Bahwa PT Atra Begawan ini bukan hanya bergerak di bidang pemotongan saja, tetapi akan bergerak dari hulu ke hilir. Bagaimana kerjasama dengan Bank NTB, nanti juga akan ada kerjasamanya untuk merangsang bahwa peternak-peternak kita akan bangga menjadi peternak, karena ke depan NTB akan menjadi sumber daging nasional, sumber daging Nusantara. Insya Allah kami sudah membuat kuotanya, nanti akan disahkan oleh Pak Gubernur untuk bagaimana kita mendatangkan sapi bukan hanya dari Laut Timur atau di luar NTB, tetapi juga dari Australia. Insya Allah janji Pak Ari Triono bahwa tahun depan kita akan mendatangkan sapi dari Australia, sehingga produk kita akan dikenal seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur sudah memfasilitasi, kepada Komisaris Direktur Atra Begawan Nusantara sudah mempercayakan pada kami untuk mengelola, dan mudah-mudahan ke depan bahwa tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah kebangkitan industri peternakan menuju NTB Gemilang. Kita wujudkan. Salah satu produknya nanti akan kita nikmati, bakso. Itu adalah bagian dari investasi yang kita canangkan ke depan. Di depan sana sudah dibuat bangunan pengolah daging. Insya Allah ke depan kita akan mencanangkan bahwa industri bukan sekedar ngomong, tetapi itu akan kita capai ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, Ibu Niken, dan seluruh stakeholder yang ada. Mudah-mudahan kita semuanya nanti, kami juga punya rencana Pak Gub, bahwa dengan lewat Pak Sekda kita harapkan semua OPD nanti akan investasi di bidang peternakan ini. Ya, kita akan menggandeng Bank NTB tentunya nanti ya. Ya. Dan insya Allah ke depan kata Pak Sekda persiapan pensiun Pak Sekda. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang akan pensiun bisa memulai dari sekarang. Pada akhirnya kami mohon pada Bapak Gubernur untuk melaunching pemotongan ini dengan ditandai dengan pemotongan pita dan menyaksikan sendiri langsung pemotongan di RPH di dalam. Mungkin demikian dari saya. Atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak lupa kita akan salam dan sholawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Diberikannya waktu hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada
Bang Gubernur, kalau tak panggil Pak karena masih muda, biar muda terus beliau. Bang Gubernur, terima kasih atas supportnya yang telah diberikan kepada PT Etra Begawan dan kepada Pak Sekda, kepada para undangan semuanya. Ibu Gubernur, selamat datang Ibu Gubernur. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberkahi rahmat sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dan kelancaran. Saya hanya akan menyampaikan sedikit keinginan saya dan mimpi saya, mudah-mudahan bisa diwujudkan di NTB sini. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia merasa prihatin dengan kondisi negara yang begitu bagus, negara agraris, daerahnya paling baik di seluruh dunia, nggak ada lawan seperti di Indonesia. Tapi yang saya sayangkan, beras masih import, daging masih import, garam masih import. Ini tantangan buat kita semuanya. Saya akan bersama-sama dengan Pak Gubernur akan kawal beliau. Saya akan wujudkan NTB sebagai lumbungnya daging Nusantara. Saya ngajak ke masyarakat NTB, mari kita sama-sama tumbuhkan semangat kita untuk menjadi lumbungnya daging Nusantara. Sebetulnya ini tergantung di Pak Kadis dan Pak Gubernur, pompa beliaunya. Kalau perlu kepala dinas NTB dikumpulkan, bikin fakta integritas Pak Gubernur. Sanggup nggak seluruh kepala dinas di NTB untuk mewujudkan bahwa NTB harus jadi daging Nusantara? Australia itu. Di sana itu petani, satu petani punya sapi ada yang 25.000 ekor. Ngembalanya pakai helikopter, pakai pesawat di sana. Saya NTB nggak usah banyak-banyak, satu petani punya 500 ekor saja. Itu sudah jadi lumbung padi. Pak Sekda, betul Pak Sekda? Karena saya terima kasih sekali dengan Pak Gubernur yang telah memberikan supportnya. Saya kebetulan dengan NTB tidak asing Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Saya tahun 89 sudah masuk di wilayah NTB, sampai di Sumba, sampai di Sape, sampai di Lombok, Bima, semua saya sudah masuk. Makanya saya gandrung cinta dengan NTB. Jadi saya berharap kepada Pak Gubernur, monggo kita bareng-bareng dengan PT yang saya dirikan di sini, kita support programnya Pak Gubernur khususnya di bidang peternakan, Pak. Jadi saya pengen di NTB itu nanti ada dari hilir sampai hulunya ada di NTB. Kebetulan insya Allah mudah-mudahan target saya itu di bulan Mei, kandang saya yang di sebelah yang 5 hektar lagi dapat kontrak lagi perluasan dari Pak Gubernur. Target saya di bulan Mei sudah bisa masukkan sapi 3.000 ekor. Itu yang sapi eksotis. Jadi mohon maaf saya tantang sama pemuda-pemuda NTB. Jangan gengsi, jangan malu berternak. Di New Zealand itu ada orang dari Kalimantan Barat, namanya Dr. Reza. Sekarang jadi peternak terbesar di New Zealand. Jadi NTB remaja-remaja jangan malu, jangan gengsi, ternak sapi jangan. Nanti saya ajari kalkulasi berhitungnya, bisa datang ke kantor sini. Kalau 1 hari, mohon maaf, biar anak-anak muda ini tertantang, kalau bisa 1,8 kilo kenaikan daging, itu 1 hari per ekor punya keuntungan 55.000. Kalau pemuda sini punya 10 ekor sapi, tinggal kalikan Pak. 1 hari punya gaji 500.000. Anggota DPRD kalah gajinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang kami muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Dirjen, Mas Hadi, Pak Sekda, dari Bank NTB, juga dari Menko Edwin, Ibu Kepala Dekranasda, Bu Sekda, pimpinan OPD dan lain-lain. Saya sambutan nggak panjang-panjang. Mungkin banyak bapak-bapak tidak tahu bahwa saya ini Ketua Komite Tetap Peternakan Kadin Pusat. Jadi
karena Pak Gembong jadi ketua Kadin, saya ketua komite tetap peternakan. Karena waktu itu saya coba-coba bisnis peternakan, ternyata tidak gampang, rugi mulu saya. Jadi karena prihatin seperti disampaikan oleh Mas Hari, masa untuk konsumsi di Newmont waktu itu sapi dari NTB ini disembelih di Subang untuk kemudian dipotong dan lain-lain dijual kembali ke Nusantara Barat. Nah ini yang disebut industrialisasi itu, jangan lagi punya kebiasaan menjual komoditas mentah keluar, tapi kita beli komoditas yang sudah diolah dengan harga yang lebih tinggi. Nah memang ini Pak Rum, terima kasih juga teman-teman NTB yang sudah merubah cara pandangnya terhadap investasi. Kalau kita yang melayani sehingga investor itu betul-betul nyaman pada kita. Jangan bikin susah, kalau tidak ada fasilitas kita sediakan, kalau tidak ada izin kita buatkan. Begitu juga dengan perbankan. Perbankan kalau bisa bantu. Jadi bukan mempersulit investasi. Itulah daerah yang ramah, friendly to business community, friendly kepada investasi. Nah beruntung kita cari investor ini nggak gampang. Karena dalam logika ilmu ekonomi itu tidak semua lapangan pekerjaan bisa diciptakan oleh pegawai negeri. Jadi engine of economic growth itu adalah private sector, dunia usaha. Jadi bukan saatnya lagi pemerintah itu bikin susah, bikin ribet. Karena engine of growth itu adalah private sector. Dan karena itu 4 tahun lebih kita cari-cari investor yang betul-betul mau, nggak gampang. Ada investor yang kelihatan banyak uangnya tapi sebenarnya nggak ada uangnya. Foto-foto aja terus sama saya, kita datang, kita coba sediakan karpet merah, enggak. Dan alhamdulillah, memang kalau jodoh itu luar biasa. Nah, Jenderal Ari ini dulu pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB. Tepuk tangan buat Jenderal kita nih. Beliau pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB, jadi seluk-beluk NTB ini beliau paham. Dan alhamdulillah, tadi yang sempat mati tanpa aktivitas dengan hadirnya investor seperti Mas Jenderal kita ke sini, mudah-mudahan akan ada geliat buat ekonomi kita. Terima kasih pada Pak Hairul dan kawan-kawan Pak Riyadi yang membuat akhirnya hati beliau dan keluarganya bertambah di sini. Jadi nggak gampang sebenarnya, karena kalau investor yang mau gampangnya saja gampang, tapi investor yang betul-betul mau melakukan industrialisasi itu nggak sederhana. Nah, dalam waktu tidak terlampau lama di sini nanti ada pabrik pengolahan bakso, ada yang jadi nugget, ada yang jadi sosis dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang tidak memahami lapangan disangkanya bikin sosis, bikin bakso itu prosesnya gampang. Bertahun-tahun kita cari investor beneran yang mampu mengintegrasikan hulu sampai hilir ini nggak sederhana. Oleh karena itu mungkin perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama. Mudah-mudahan Mas Ari ini akan jadi lokomotif yang mampu menghela, sehingga kalau sampai nanti bapak-bapak ibu bayangkan, jangan bayangkan peternak seperti sekarang di NTB ini. Pak Ari sudah bicara sama saya, target kita di rumah potong hewan ini akan memotong 200 ekor per hari. Nah kalau 200 ekor per hari, nanti kita harus membuka pintu kita untuk daerah-daerah yang mau mengirimkan yang mentah ke sini, kita olah, kemudian kita jual dengan komoditas yang nilai tambahnya lebih tinggi. Itu yang disebut dengan industrialisasi. Nah hadirnya RPH ini bukan semata hewannya terpotong, tapi akan membuka lapangan kerja baru, orang punya pekerjaan, punya penghasilan, standar hidupnya akan lebih tinggi, akses pada pendidikan lebih baik, multiplier efeknya baik sekali. Selain itu kalau dipotong di sini akan menghadirkan industri-industri baru, kulitnya ini itu banyak sekali. Nah, karena itu saya yakin walaupun acara kita ini sederhana, tapi ini adalah perjalanan panjang, langkah awal yang luar biasa yang dilakukan industri peternakan kita. Nah, saya kira